Bapaknya siapa nih Pak Muhammad Rizian dan sudah jadi masuk SMP SMA? Japres, Prestasi ya? prestasi. Push up 43, Push up 43 100 nilainya. 100. Kalau disuruh pulang jam 11 malam OTW terus. ATW. Oke. Oke, tungguan weh. Oke, tungguan we. Yang datangnya jam 1 jam 2. Insya Allah, Allah juga bakal ngasih jalan buat umatnya yang berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Barek yang Yosep. Kita sekarang kedatangan tamu, seorang pemuda yang mengabdikan dirinya menjadi TNI Angkatan Darat. Tapi sekarang lagi pendidikan. Yang bersangkutan adalah Sersan Mayor 2 Taruna CPM Muhammad Rizky Ananda Sudrajat. Selamat datang Om Taruna. Siap. Siap. Jadi semuanya saya izin memperkenalkan diri. Ya. Nama saya Muhammad Rizky Ananda Sudrajat. Korpnya apa? CPM. Serma Datar. Nomor Akademi 2020-322. Berarti masuk tahun 2020 ya. Kita akan ngobrol-ngobrol, Saudara Pak Yusef, Bang Barek Yusef, dengan Taruna, Sersan Mayor 2 Taruna CPM, Korpnya Muhammad Rizky Ananda Sudrajat. Mulai dari pengalaman masuk Akademi Militer, dari mulai tes, bagaimana persiapannya, sampai lulus, dan kenapa mau mengorbankan masa mudanya menjadi seorang prajurit Angkatan Darat. Om Taruna, Om Taruna ini aslinya dari mana nih? Asli saya asli Bandung. Bandung. SD di mana SD? SD di Fitra Insani, Balenda. SD Insan Fitra Insani. Fitra Insani, Balenda, Jelekong, Manggahang. Jadi Manggahang itu Saudara Pak Barek yang Yusef di Kabupaten Bandung, kecamatannya Kecamatan Balenda, desanya Desa Manggahang itu. Arah ke Ciparai. Tuh, SMP-nya di mana, Dek? SMP-nya SMP Negeri 5 Bandung. Dari kampung menjadi SMA Negeri 5 Bandung. Jadi anak kota. Jadi anak kota. Setelah SMP Negeri 5, SMA-nya di mana? SMA-nya SMA Negeri 5 Bandung. Masuk SMP SMA. Japres. Prestasi ya? Prestasi. Dulu prestasinya apa? Bola. Aruna. Bola. Sepak bola? Sepak bola. Dengan apa? Basket bisa? Basket bisa. Basket bisa, sepak bola bisa, berenang bisa. Berenang bisa. Jadi ternyata untuk memasuki Akademi Militer, kebanyakan memang pemuda-pemuda itu dari SMP, SMA, SD-nya memang udah mulai ikut dalam kegiatan-kegiatan olahraga sesuai dengan umurnya ya. Betul. Jadi memudahkan untuk masuk nanti ya. Ya. Dari SMA, saya tanya lagi nih sama Mayor 2 Taruna. Mayor 2 Taruna Muhammad Rizky Ananda Sudrajat. Bapaknya siapa nih Pak Muhammad Rizky Ananda Sudrajat? Bapaknya ada di sebelah saya. Siapa bapaknya siapa? Beliau Brigjen Purnawirawan Yusef Sudrajat. Berarti anak saya ya? Iya, betul. Baru jadi ini anak saya nih. Ini anak saya, anak bungsu saya. Punya kakak berapa? Kakak 2. Kakak 2. Yang pertama siapa namanya? Yang pertama Letnan 1 Infanteri Raka Reknata. Muhammad Raka Reknata. Itu kakak yang pertama ya? Kakak yang pertama. Berarti pada saat kakaknya masuk Taruna,
Om Rizky itu masih SMP, ya? SMP. SMP. Ya. Yang kedua siapa anak kakaknya? Yang kedua namanya Raras Anissa Putri. Udah pada nikah ya? Udah pada nikah. Udah pada nikah. Jadi tinggal Mayor Taruna ini yang belum nikah. Masih panjang perjalanan. Jadi masih perlu pendidikan berapa tahun lagi? 1,5 tahun. 1,5 tahun baru dilantik menjadi, insya Allah ya, jadi Letnan 2 CPM ya. Amin. Amin. Gini, yang ingin Baraya Kang Yusep ketahui, kebanyakan di luaran sana anak-anak muda tuh ingin tahu yang pertama, bagaimana sih kiat-kiatnya masuk ke akademi militer, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok mau-maunya? Padahal pada saat usia lulus SMA itu lagi seneng-senengnya main, lagi seneng-senengnya kumpul-kumpul dengan teman-teman. Tapi masuk ke akademi militer langsung hilang masa depan, masa remaja itu. Tapi untuk demi masa depan. Nah, yang pertama itu kiat-kiatnya masuk akademi militer gimana? Coba jelaskan. Kalau misalnya dari kegiatan atau sebelum masuk akademi militer itu, yang pertama dari raport juga harus bagus. Raport, hasil UN, harus sesuai dengan kriteria yang diinginkan Angkatan Darat. Persyaratannya yang harus masuk ya. Nah. Setelah itu, setelah persyaratan lulus semua, kita ketemu juga sama kesehatan, sama jasmani, sama psikologi, akademik. Nah di situ kebetulan saya sendiri masih les, masih ikut pelatihan selama setahun tuh. Karena saya kebetulan jadi tahun kedua setelah saya lulus SMA. Nah, jadi ini Mayor Rizky ini lulus SMA tahun berapa? 2019. 2019. Lulus SMA 2019. Baru masuk 2020. Daftar 2020. Sehingga 1 tahun itu menyiapkan untuk tes akmil. Menyiapkan untuk tes akmil. Nggak kuliah? Nggak kuliah. Males. Jadi selama setahun itu nyiapkan benar-benar ya? Benar-benar nyiapin. Yang saya tanyakan, yang pertama disiapkan itu kesehatan bagaimana itu? Kalau kesehatan, tes apa? Saya check up semuanya itu di Dustira kebetulan. Di Dustira ya. Per berapa bulan sekali itu? Per 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan sekali sebelum tes itu udah cek kesehatan ya? Cek kesehatan. Cek semua. Terus tidak merokok juga ya? Enggak. Dilarang merokok? Ya, ngumpet-ngumpet gimana? Masih ngerokok nggak? Nggak ngerokok. Nggak ngerokok? Sama sekali nggak ya? Enggak. Nah, sama sekali nggak ngerokok nih. Baraya Kang Yusep, anak muda di luar sana yang mau ingin masuk akademi militer, yang pertama adalah hindari dulu rokok itu. Hindari rokok karena akan berpengaruh pada nanti di kesehatan. Setelah kesehatan yang bagus, dulu pengalaman. Pada saat kesehatan, apa yang dirasakan kurang pada saat itu? Bisa diperbaiki selama kesehatan? Kebetulan waktu di kesehatan nggak ada kekurangan apapun waktu pas saya tes. Karena sebelum tes, sebelum tes saya ada sakit varises. Tapi bisa diobati ya? Bisa diobati. Selama setahun itu dibina, diobati ya? Diobati. Terus gigi, gimana gigi? Gigi sempat pakai behel. Pakai behel ya? Dirapikan. Setelah mau tes baru dibuka, udah rapi. Udah rapi. Nah, jadi hal-hal itu yang harus tahu di luar, bahwa kesehatan yang kecil, kalau kita di-mention, dicek tiap 6 bulan sekali, itu akan ketahuan dan akan diobati, bisa ada obatnya. Contohnya varises kecil, giginya tidak rata, itu pakai behel, itu cukup 1 tahun bisa dirata. Artinya pada saat mau tes itu harus tidak boleh ada masalah ya? Ya, nggak boleh ada. Ada gigi lubang nggak? Gigi dicabut nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Jadi harus utuh semua, harus lengkap semua masalah kesehatan ini. Itu di kesehatan ya? Kesehatan. Terus yang kedua masalah jas. Jas itu kan ada Semapta A, Semapta B ya. Terus ada berenang. Semapta A itu apa aja sih? Ini banyak yang ketahui nih. Kalau di luar Semapta sana. A itu lari. Lari berapa menit? Lari itu 12 menit. Minimal harus berapa itu? Minimal
Kalau 7 keliling itu 2.800 tuh. 2.800 kalau mau amannya 2.800. Tapi kalau misalnya rata-rata waktu saya tes ada di 6.200, jadi 2.400. 2.400 tuh 6 keliling. 6.200. 6.200 itu udah masuk ya. Iya. Tapi masih rawan. Masih ya? rawan. Masih rawan ya. Banyak saingan yang bagus ya. Itu bisa dilatih sehingga bisa mencapai 7 keliling dalam waktu 12 menit. Apalagi itu? Semapta B-nya apa? Semapta B-nya itu ada pull up, sit up, push up, salteran, lunges. Nah, itu pull up itu berapa tuh nilai yang bisa masuk lah? Yang rata-rata amannya itu? Pull up dari minimalnya 1 menit, waktunya 1 menit. Waktu 1 menit berapa kali naik tuh? Kalau mau aman di 14 ke atas. 14 ke atas. Baru dites itu aman ya. Tapi sebenarnya 8 juga lulus kan. Tapi belum tentu. Iya, belum tentu. Karena saingannya banyak. Saingannya kan seluruh. Saingannya banyak. Terus untuk push up berapa tuh? Push up 43. Push up 43 100 nilainya. 100. Oh, gitu ya. Pull up sit up? Sit up 42. 42 atau 42 ya? 42. 42 udah masuk ya? Masuk. Ya, itu bisa lah, bisa di 100. Ini. Terus kalau salteran? Salteran tuh waktu zaman saya berbeda dengan zaman sebelumnya. Zaman saya 3 kali ya? Cuman 3 kali bolak-balik. Sekarang 1 kali? Sekarang 1 kali. Berarti 1 kali ya 6 detik lah ya? 6 detik. 6 detikan, 7 detik ya masuk ya? Terus apa yang terakhir? Lunges. Lunges tuh yang gimana? Lunges itu yang posisi pegang pinggang, terus posisinya maju ke depan. Yang jalan ke depan. 1 menit juga? 1 menit. Berapa itu nilainya? Itu harus 50 dalam waktu 1 menit. 50 dalam 1 menit ya? Harus bisa ya? Harus bisa. Terus semapta A, B, berenang? Kalau berenang 50 meter. Harus masuk. Kalau mau lebih amannya di bawah 1 menit. Di bawah 1 menit. Nah itu Baraya Konsep artinya untuk semapta, untuk jas itu terukur, jelas terukur dan bisa dilatihkan. Nah ini Mayor 2 Rizky ini pernah berlatih selama 1 tahun itu ya. Di mana itu latihan? Kalau latihan sendiri dari lari. Biasanya saya di Disjas Cimahi. Ya. Untuk renang nggak usah, saya nggak latih soalnya emang udah bisa berenang dari berenang udah bisa lah ya. Pasti nanti kita cerita lagi. Ya. Ini yang jasnya dulu lah. Yes. Oh. Di Pusdikjas ya. Dengan di ini Kodam Jasdam. Oh iya, sama Jasdam. Di Jasdam pernah. Ya. Di rumah? Di rumah setiap hari. Ada restock, pasang restock. Nah, di rumah pasang restock, jadi setiap datang, setiap bangun tidur, restock. Setiap mau berangkat wajib naik dulu. Nah, itu kiat-kiatnya Baraya Konsep bagi pemuda-pemuda yang ingin masuk Taruna Akademi Militer, memang perlu disiapkan, perlu dilatih, perlu segala macam lah. Semua harus disiapkan. Jadi ini yang kita obrolkan ini santai, tapi mungkin bermakna bagi para pemuda yang ingin mengabdikan diri menjadi seorang prajurit melalui jalur Akademi Militer. Kita lanjut, Baraya Konsep. Nah itu tadi kesehatan udah, jas udah. Jadi jas itu selama setahun ya latihan ya. Untuk persiapan mengikuti tes ya. Yang ketiga, PESI. Ini kan PESI penting nih. Penting sekali. Sangat penting karena nilainya berapa persen tuh PESI itu? PESI 50. 40 atau 50? 50. 40 ya? 40%. 40%. PESI itu 40% masuk Akmil itu. Jadi kalau PESI-nya bagus, ya memang untuk perwira itu yang utama, PESI. Psikologi itu yang sangat penting itu untuk masuk Akademi Militer itu. 40% nilainya daripada semua tes yang lain. Apa sih ini, Mayor Rifki, dilatihnya di mana itu? Kalau PESI saya rutin
ngelaksanain di Pesiat di Jalan Siliwangi ya. Jalan Siliwangi. Di Jalan Siliwangi, Dinas Pesiat Angkatan Dinas Darat. Psikologi Angkatan Darat ya. Psikologi Angkatan Darat. Waktu itu untuk Sekali datang jam berapa? Jam 7 sampai jam 1, 3. jam 3. Ya, jam 7 sampai jam 3 ya. Bisa dilakukan kapan aja ya. Kapan aja. Senin sampai Jumat. Sampai Jumat. Nah, itu pada saat itu per berapa hari, berapa bulan latihan ke sana? Biasanya saya per 3 bulan. 3 bulan atau enggak bisa sebulan juga bisa. Tapi kan karena pesi itu nggak usah sering-sering untuk di tes ya. Tes lagi. Jadi per 3 bulan jadi biar ketahuan perubahannya. Ya, perubahannya biar kelihatan. Wah, itu jadi perlu juga dilatih, dilihat sejauh mana psikologi masing-masing perorangan bisa terbaca di situ. Ya. Yang berikutnya ada akademi. Akademi gimana nih kiatnya? Akademi. Gini. Kalau saya sendiri akademi, karena di akademi ini tesnya cuma ada di Magelang ya. Magelang pusat. Jadi saya waktu sebelum pusat sering les di rumah atau enggak di tempat les, ada tempat les juga. Soalnya masih pelajaran SMA seputar IPA SMA lah, standar SMA. Oh, jadi di rumah ya? Di rumah. Di rumah sambil malas-malas, sambil dipaksa-paksa sama orang tua ya. Dan yang terpenting apa dari semua tes itu? Dari semua kegiatan yang mau masuk akademi militer? Yang penting itu kemauan. Dan misalnya doa. Kalau misalnya udah mau, udah berdoa, udah berzikir semuanya, udah mencoba untuk semuanya, insya Allah, Allah juga bakal ngasih jalan buat umatnya yang berusaha untuk lebih baik. Nah, padahal dulu Mayor Rizky itu kalau disuruh pulang jam 11 malam, OTW terus. OTW. Oke, tungguan we. Oke, tungguan we. Yang datangnya jam 1, jam 2. Tapi begitu menyiapkan untuk menjadi akademi militer, Taruna, setahun itu namanya sholat tahajud itu rajin sekali. Sholat terus, karena memang semua adalah keputusannya dari Allah ya. Itu keputusan dari Allah. Betul. Orang tua, ibu, bapak, nyiapkan semuanya. Tapi semua adalah keputusan dari Allah. Semua usaha boleh kita lakukan ya. Yang berikutnya, ini kan pemuda-pemuda itu SMA lulus tuh maunya kuliah, punya jalan-jalan, masa muda katanya. Karena paling bahagia tuh masa muda. Sedangkan masuk akademi militer, seolah-olah masa mudanya hilang. Dirampas dengan latihan-latihan yang luar biasa di sana. Apa yang mendorong Mayor untuk mau masuk akademi militer? Saya mau masuk akademi militer nih pertamanya ngelihat abang saya nih kok keren. Iya. Waktu masih kecil tuh kan ngelihat dia bawa rekan-rekannya, wih keren sekali nih lihat abang-abang nih pada pakai seragam terus pada main-main ke rumah kan. Jadi kayak terinspirasi aja sama abang sebelumnya. Jadi ada pikiran pengen lah jadi abang, nerusin papa kan. Jadi ya udah dengan itu jadi mau nggak mau mencobalah. Sama satu juga pengen mengabdikan diri ke negara juga. Kalau semua anak muda hanya mau main-main aja, siapa yang mau akan menjaga negara ini ya? Betul. Harus ada yang mau menjaga negara ya. Ya itu. Artinya siapapun boleh berbakti kepada negara. Bidang apapun boleh. Mau pengusaha, mau bisnismen, mau apa juga, itu mengabdi kepada negara semua. Tapi yang lebih nyata adalah prajurit ya. Betul. Siap ditempatkan di mana aja. Betul. Siap ditempatkan di mana aja di seluruh Indonesia ini. Tugas apa aja. Yang terpaling berat adalah tugas pertempuran ya. Nah itu yang harus siap untuk melaksanakan itu ya. Nggak mau harus terima. Iya, harus diterima dan harus laksanakan karena udah
udah perintah, udah punya sumpah prajurit, punya Sabta Marga, 8 wajib TNI, itu harus sudah melekat ya. Sudah melekat dan dilaksanakan. Jadi suka dukanya masuk Taruna apa? Ya sukanya bangga gitu sama diri sendiri. Kok bisa ya? Terus yang kedua bisa bikin orang tua senang, keluarga senang, ya. Kerabat lain juga senang. Ya jelas, saya juga sebagai bapaknya bangga lah. Punya anak bisa mengikuti jejak saya, melanjutkan perjuangan saya ya. Terus apa lagi? Terus ya bawaannya ya senang aja udah. Dukanya rahasia. Senang semua. Ya, itu berarti dinikmati dari hati itu. Karena memang latihan tentara itu memang berat ya. Berat. Bangun tidur jam berapa? Jam 4. 4. Terus udah itu apa kegiatannya? Kegiatannya sholat, setelah sholat langsung senam, olahraga umum, lari, terus mandi, kelas, makan kelas. Di kelasnya kadang-kadang di kelas, kadang di lapangan. Ya. Nah, setelah di lapangan yang seru itu ya. Udah di lapangan, udah seram praktek, ya di Sabta Marga ya. Senam praktek masih di Sabta Marga, Mayor? Masih di Sabta Marga. Mulainya jam 8 sampai jam 10. Pulang ke kelas itu lari ya? Masuk kelas bagaimana tuh? Ya udah. Ngantuk-ngantukan. Juga. Pokoknya udah masuk kelas ngantuk. Ya itulah kehidupan prajurit di Taruna ya. Semua menyenangkan. Ada dulu waktu SMA, terbayang nggak punya saudara, punya teman dari seluruh Indonesia? Nggak pernah pernah berpikir, kayaknya juga. Teman tuh hanya selingkup Bandung aja. Ya. Tapi pas setelah masuk Taruna, temannya seluruh dari Sabang sampai Merauke ada. Berbagai macam budaya, berbagai macam bahasa, berbagai macam kulit. Ya, itu saudara kita semua ya. Itu kebanggaan tuh ya. Kebanggaan. Jadi mau datang kemanapun di Indonesia ini, ada saudara. Nah itulah serunya masuk di ketentaraan, terutama di akademi militer ya. Terus pada saat capratar ya. Dulu masuk Taruna kan diterima lulus gitu ya. Lulus, diumumkan, bangga nggak? Bangga banget. Bangga banget. Udah buka baju, suruh bawa ini buat penyelesat, bawa ini. Pokoknya kita tuh waktu setelah pengumuman tuh semuanya pasti langsung sujud. Sujud syukur ya. Sujud syukur karena perjuangan selama ini tuh nggak sia-sia. Udah mencapai di titik ini, udah bisa diterima, udah sama negara tuh bisa menerima kita gitu. Jadi kita kayak merasa alhamdulillah ini masuk. Dari berapa ribu orang waktu itu yang tes di sinilah, di Jawa Barat aja lah? Oh, Jawa Barat dari 1.800 yang tes. 1.800 yang tes, yang sampai ke Magelang berapa? Sampai Magelang sekitar 300. Yang diterima berapa? Yang diterima cuma 100. Kota Jawa Barat itu 150 enggak? Enggak, 65 orang. Kota Jawa Barat. Jadi Jawa Barat 65 orang ya. Jadi menyisihkan saudara-saudara rekan-rekannya yang banyak segitu ya. Memang capek ya waktu itu ya. Capek hati semuanya. Takut nggak lulus, takut segala macam ya. Begitu lulus senang sekali ya. Waktu Chandra di muka gimana tuh? Chandra di muka senang, tapi waktu Chandra perpindahan dari kita sipil ke aparat emang menurut saya emang berat, karena sehari-hari yang kita walaupun udah basic, udah persiapan
Tapi tetap aja yang namanya perpindahan dari sipil ke aparat itu emang terasa, sangat terasa. Apalagi 3 bulan itu ditahan hawa nafsu, ego, semuanya Nggak boleh keluar, boleh keluar, kangen sama keluarga, apa semuanya lapar terus. jadi nggak pernah istirahat, capeknya tuh capek, nggak pernah beda sama di luar. Kalau kita sipil kan kalau udah capek biasanya istirahat, kalau udah capek masih ada kegiatan lagi, jadi mau nggak mau emang harus ngikutin kegiatan yang ada di dalam, karena perpindahan dari sipil ke aparat emang kayak gitu adanya. Itu namanya candra di muka, itu adalah membuat mindset kita dari masyarakat ke TNI dinolkan lagi. Makanya mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu diatur dengan jadwal yang ketat ya. Tidur kira-kira waktu Chandra tuh sehari berapa jam ya? Waktu Chandra kita dikasih tidur dari jam 11. 11 tuh di itunya jam 11, tapi kan kita karena ada senjata kotor, ada jaga serambi. Jadi kalau ditotalin tidur ya paling 4 jam aja sehari. 4 jam tuh udah hebat lah. 4 jam udah hebat. Kalau kena jaga serambi kurang 1 jam lagi. Kalau jaga serambi. Ya sampai sekarang Taruna kan seperti itu. Apalagi pada saat Kopral Taruna ya masuk dengan masuk resimen ya. Masuk resimen itu ada beda kegiatannya ya. Beda lagi. Yang jelas bina juniornya itu ya. Bina juniornya dengan baik. Arahkan dengan baik. Tidak boleh ada kekerasan fisik. Itu nggak boleh. Semua latihan terukur ya. Semua latihan terukur. Semua kegiatan terukur, diawasi oleh pengasuh, mulai dari Danton, Danru, Danton, Danki, Danyon ya. Ada yang mengawasinya, sehingga tidak ada yang hal-hal yang bisa dikhawatirkan oleh orang tua lah ya. Kira-kira ini selesai tahun berapa nih? Saya lulusan nanti setelah di Akademi Militer, lulus 2024. Karena pendidikan di Akmil 4 tahun. Jadi pas setelah 2024 baru saya jadi Letnan 2. Bulan Juli ya? Bulan Juli ya. Jadi yang paling seneng lagi apalagi Mayor kalau udah pakaian gini nih? Kalau udah seneng, kalau udah pakaian gini, yang paling utama nih kasih diri kan. Diri siapa? Mau siapapun, mau lawan jenis, mau teman-teman kita yang dulu, mau siapapun pasti diri. Ya. Karena jarang kan kita pulang ke Bandung pun jarang. 6 bulan sekali ya paling ya. Sekali. Dan itu pun kalau memang bisa diizinkan pulang oleh atasan. Bulan cuti ya. Suruh cuti. Jadi orang-orang di sini kan karena jarang melihat kita jadi aneh. Iya, melihat jadi kayak wah siapa nih ya. Adalah pemikiran kayak gitu. Jadi bangga lah ya. Iya, bangga juga. Makanya harus selalu menjaga sikap perilaku ya. Harus baik, nggak boleh sombong, dan teman-teman harus baik semua. Ya itulah, sebetulnya banyak yang mau ditanyakan itu. Apa yang mau disampaikan Mayor kepada Barakeng Yosep, terutama anak muda nih, anak-anak muda di luar sana yang baru kelas 1 SMA, kelas 2, kelas 3 yang ingin masuk ke Akademi Militer. Apa kiat-kiatnya kira-kira? Ya, jadi untuk anak muda zaman sekarang, untuk anak milenial apalagi terutama, ayolah kita buka otak kita buka prinsip kita yang udah tertanam sebelum sekarang gitu. Kita tinggalkan masa lalu kita, raih masa depan tuh dengan semangat, kerja keras, jangan malas-malasan, karena masa depan tuh nggak ada yang tahu. Kita yang menentukan. Kalau misalnya memang kalian ingin menjadi seperti saya, masuk Akademi Militer, harus usaha, berani usaha, berani capek, berani berkorban. Masa muda itu masih bisa dikejar kawan, masih jauh, masih bisa kita menikmati masa muda dengan cara lainnya.
Letnan 2 juga masih muda ya? Muda. Letnan 2 masih muda. Makanya panggilannya perwira Remaja. Remaja. Iya. Masih remaja. Letnan itu perwira remaja. Jadi belum tua itu. Iya. Berarti nanti lulus usia berapa tuh? 23. 23 itu Letnan 2 luar biasa. Nanti anak buahnya tuh udah kopral, tua-tua, berkumis semua, udah punya cucu. Betul. Nah itu anak buah yang aku harus diayomi nanti kan. Apalagi? Jadi untuk para anak remaja zaman sekarang nih udah tinggalin Hal yang negatif. Ya hal negatif yang Tidak bisa berguna kita ya. terlihat di dunia ini. Udah sekarang ayolah kita ngabdi, walaupun kita ngabdi dengan negara, ayo bisa berjuang untuk jadi yang lebih baik untuk kemudian hari. Negara membutuhkan pemuda-pemuda ya, yang banyak maunya, yang bisa dipegang amanahnya dan tanggung jawabnya. Itu yang negara butuhkan. Jadi tinggalkan yang enak-enak di masa-masa muda sekarang. Nanti insya Allah di kemudian hari di masa tuanya kan akan enak. Baik yang Usep, jadi kita cukupkan bincang-bincang kita dengan Mayor 2 CPM Muhammadiyah Nanda Sudrajat. Saya sebelum pamit, saya sampaikan bahwa negara ini membutuhkan para pemuda yang 10-20 tahun ke depan akan mengawaki negara ini. Karena negara ini tidak boleh diawaki oleh orang asing, tapi harus diawaki oleh pemuda-pemuda Indonesia. Ya sekarang masih SMA, tapi 20-30 tahun ke depan, kalian yang akan mengawaki negara ini, di bidang apapun. Tapi yang nyata adalah, kalau memang yakin ingin berbakti kepada negara kesatuan Republik Indonesia, mari siapkan diri, rame-rame masuk ke Akademi Militer ya, menjadi pejuang-pejuang bangsa. Demikian yang saya berikan hari ini. Mudah-mudahan ini suatu pembelajaran lagi bagi para pemuda, khususnya yang ingin masuk ke Akademi Militer. Kiat-kiatnya bagaimana tadi sudah sampaikan. Semua perlu persiapan, semua perlu proses, semua perlu pelatihan, supaya dalam pelaksanaan tes mudah. Dan masuk TNI tidak ada bayar seperak pun. Tidak ada bayar seperak pun. Kalau ada yang minta seperti itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan calo itu. Tidak ada, mulai dari Kasad, Panglima TNI, Kasad sampai ke bawah menyatakan masuk TNI tanpa bayar. Tidak boleh ada yang bayar. Semua gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, makasih Om Rizky.